Iya saudara, ya kita bersyukur pagi ini kita masih bisa bangun dengan tubuh yang sehat dan tidak kurang suatu apapun. Ya, dan sebelum kita memulai aktivitas kita akan sama-sama membaca firman Tuhan. Dan hari ini firman Tuhan terambil dari Mazmur 55 saudara. Mazmur 55 ayat yang ke-23 di sana dikatakan begini. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Ini ayat yang luar biasa, firman Tuhan sekali lagi, serahkanlah kekhawatiranmu, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Maka Ia akan memelihara engkau, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Firman ini berkata, ya saudara, yang namanya manusia itu pasti tidak luput dari yang namanya kekhawatiran. Siapapun kita, mau kita hamba Tuhan, mau kita jemaat, mau pendeta, mau bukan, ya yang namanya khawatir, cemas itu pasti akan muncul. Karena kita ini semua manusia, ya khawatir akan masa depan, khawatir akan anak-anak, ya kita mikirin jodoh anak kita aja terus kita khawatir. Kita mikirin masa depan anak kita aja khawatir. Kadang-kadang kita mikirin sesuatu itu terus kita menjadi khawatir. Aduh bagaimana ya, apa sih khawatir itu? Khawatir itu adalah sebuah perasaan yang muncul, ya ketakutan yang kepada satu keadaan yang belum tentu terjadi. Ya khawatir akan masa depan, khawatir aduh nanti bagaimana ke depan saya bisa gini, aduh gimana. Tetapi khawatir itu saudara sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena kekhawatiranlah ya sehingga orang itu tidak mempercayai Tuhan. Karena besar khawatir dalam hatinya. Nah, firman Tuhan mengajarkan kepada kita ketika khawatir datang dalam hidup kita, apa yang harus kita lakukan. Ayat ini berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Banyak orang mengaku percaya pada Tuhan, saudara, tapi mereka tidak bisa menyerahkan kekhawatirannya sepenuhnya kepada Tuhan. Menyerahkan kekhawatiran sepenuhnya kepada Tuhan itu artinya apa? Mari kita belajar mempercayai Tuhan. Mari kita belajar mengimani bahwa Tuhan itu sanggup. Ketika kita percaya pada Tuhan, maka rasa khawatir itu tidak akan mungkin menguasai kita. Rasa khawatir adalah wajar ketika dia datang, tapi kita tidak boleh membiarkan khawatir itu menyerang kita sampai menguasai kita. Tapi kita harus belajar menyerahkannya kepada Tuhan. Saudara, hari-hari ini begitu banyak orang yang konseling kepada saya, mereka itu pikirannya kosong, jiwanya kosong sehingga mulai mendengarkan suara-suara yang berbisik. Ada halusinasi yang terjadi. Kenapa bisa terjadi demikian? Semua itu berawal dari rasa khawatir. Orang yang khawatir tidak mempercayai Tuhan. Orang yang khawatir meragukan Tuhan sehingga saudara dia tidak mampu lagi berpikir mengatasi ketakutan yang ada dalam pikirannya dengan kekuatannya sendiri hingga dia kosong. Nah, ketika kita kosong maka iblis mengambil alih hidup kita, iblis mengambil alih jiwa kita dan mengontrolnya. Sehingga banyak orang yang pada akhirnya berakhir dengan percobaan bunuh diri, menyakiti diri sendiri. Kenapa? Ya semua diawali dari kekuatan. Ayat ini berkata bagaimana dan apa yang harus kita lakukan saat kita khawatir? Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Mungkin orang berkata gini, Bu, saya bingung ya bagaimana menyerahkan khawatir kepada Tuhan itu. Saudara, dimulai dari perkataan. Semua diawali dari perkataan. Mungkin kita bingung bagaimana, Bu, menaruh khawatir yang tidak terlihat ini kepada Tuhan. Ya, perkatakan saudara, waktu engkau berdoa, engkau takut, engkau khawatir, datang pada Tuhan, ngomong apa adanya. Tuhan, aku ini khawatir tentang masa depanku Tuhan, tapi aku mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan ambil alih. Ya mungkin kita belum sanggup satu hari itu melupakan kekhawatiran kita, masih lagi datang menyerang. Serahkan lagi, doa lagi. Ya saudara, bagaimana cara? Ya tidak, bagaimana cara kita berdoa, doa yang berkuasa itu doa yang lahir dari hati. Ya perkatakan aja kepada Tuhan, Tuhan aku menyerahkan Tuhan. Aku secara manusia tidak mampu, tetapi aku percaya Engkau Tuhan yang mampu. Karena itu aku serahkan khawatirku. Aku serahkan khawatirkan akan masa depan, akan apapun ke dalam tangan-Mu. Aku percaya Tuhan. Lalu ayat yang ini berkata apa? Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Kita harus percaya bahwa ketika kita menyerahkan khawatir kita, itu artinya kita percaya pada Tuhan. Itu artinya kita beriman kepada Tuhan, dan doa serta tindakan yang lahir dari iman itu akan membuat Tuhan, kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita.
Ya, ketika kita melakukan penyerahan total kepada Tuhan, rasa sudah tidak mampu lagi, maka disitulah kuasa Tuhan sanggup bekerja. Kuasa Tuhan sanggup memberi kekuatan bahkan mujizat kepada kita, saudara. Ya, karena itu saudara jangan pernah ya berhenti untuk berserah kepada Tuhan. Jangan pernah berhenti, ya serahkan hidupmu kepada Tuhan, kata firman Tuhan ya. Maka Ia akan memelihara engkau, percayalah. Tuhan kita, Tuhan yang sangat mengasihi kita, bahkan Dia tidak ingin membinasakan kita, tapi Dia ingin memelihara kita, saudara. Kalau engkau ingin dipelihara Tuhan hari ini, saya mau bilang, terlebih rindu Tuhan ingin memelihara kita. Namun kenapa seringkali kita tidak bisa merasakan pemeliharaan Tuhan? Karena kita tidak berserah. Ya, lalu yang terakhir dikatakan di sana, saudara, ya, dan maka Ia akan memelihara engkau, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Ayat ini berkata tidak untuk selamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Berarti dengan kata lain, ada saat-saat memang Tuhan izinkan orang benar itu goyah. Bukan berarti ketika kita hidup menjadi orang benar, kita mengikuti Tuhan terus kita nggak akan goyah, saudara. Ya, ayat ini berkata dengan jelas tidak untuk selama-lamanya orang benar itu dibiarkan goyah. Artinya apa? Ada saat-saat tertentu memang Tuhan akan izinkan kita goyah, tetapi tidak untuk selamanya. Ada waktunya datang pertolongan itu. Ada waktunya campur tangan Tuhan terjadi atas hidup kita. Bagian kita hari-hari ini hanyalah percaya bahwa semua yang Tuhan firmankan itu pasti akan Dia genapi dan akan terjadi. Karena itu saudara, biar kita semakin hari semakin mengasihi Tuhan, biar kita semakin hari semakin mencintai Tuhan. Apapun masalah persoalan kita, percayalah, serahkan seluruh khawatirmu kepada Tuhan, maka Tuhan akan memelihara kamu. Karena tidak untuk selamanya orang benar itu dibiarkan goyah. Satu saat Tuhan akan datang menjadi penolong yang setia. Satu saat Tuhan akan datang menyatakan kemuliaan. Sabar saja dan banyak-banyak berserah hari-hari ini. Datang di kaki Tuhan tersungkur dan cerita apa adanya. Sampai kapan, Bu? Sampai Tuhan menjawab engkau. Jangan pernah menyerah, saudara. Karena itu kita mau sungguh-sungguh berkata kepada Tuhan, Tuhan, kami mau percaya. Kami mau sungguh-sungguh berharap hanya kepada Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh menyerahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan, supaya Engkau Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan di hidup kami. Ini hidup kami Tuhan, kami mau terus percaya kepadamu Bapa. Engkau Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara di hidup kami. Kita mau angkat pujian, aku percaya Tuhan, aku percaya kepadamu, aku percaya aku punya Tuhan yang besar dan luar biasa. Aku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal dalam segala rancangan-Mu atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Karena itu kami mau berserah kepada Tuhan hari-hari ini. Kami mau menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Oh, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji. Lebih lagi saudara katakan, kami percaya Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Kami percaya Tuhan, amin, yang tak pernah lalai, yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Kami percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal.
Karena itu pagi ini kami datang menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan, sebab Engkau tidak pernah gagal. Kami berserah Tuhan, menyerahkan segala kekhawatiran kami ke dalam tangan-Mu, menyerahkan segala ketakutan kami dalam tangan-Mu. Maka Tuhan, Engkau yang memelihara kami, karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan Engkau biarkan orang benar itu goyah. Berikan kekuatan kepada setiap kami hari-hari untuk menjalani hari kami dengan terus percaya dan berharap kepada Tuhan. Berkati setiap mereka yang ikut mesbah syukur pagi ini Tuhan, sertai dalam segala hal, dalam hidup, dalam pergumulan, sakit, penyakit Tuhan sembuhkan. Bahkan yang berulang tahun hari ini Tuhan berikan berkat, rahmat, anugerah-Mu Tuhan. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri kekayaan, hormat, itu janji firman-Mu. Berkati setiap mereka yang bekerja di luar kota, di dalam kota, di luar rumah, Tuhan menyertai. Bahkan yang bersekolah Tuhan juga menyertai. Kami percaya hari ini perlindungan Tuhan sempurna atas setiap kami. Bahkan berkat-berkat-Mu tercurah. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada. Hujan pertobatan tercurah atas bangsa dan negara kami Bapa. Yang sakit Engkau sembuhkan hari ini, yang beban berat Engkau berikan kelegaan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup-Mu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama-Mu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, kita akan bersama. Amin, amin, amin. Selamat pagi Immanuel, Tuhan beserta kita.